Wah, wah, lho kok eman-eman istana nih ngoten. Eman-eman istana surga ngoten lho. Sayang. Rasana saiki. Lah kowe kok arep melihat Allah. Kamu bisa tertawa, bisa tersenyum tuh. Itu kalau nggak dikasih dari rahmat Allah nggak bisa. Rasul dikabari, kita nggak dikabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsung ke ayat 42. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjainil dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihin nas'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna
Kita ulangi, kita baca bersama-sama. Monggo kita nikmati nggih. Kita baca, kita nikmati, kita lantas berwasilah. Wasilah. Oke, mengambil wasilah membaca ayat tersebut, kita berwasilah kepada Allah. Lantas kita menjerit, memohon kepada Allah sembari membaca ayat ini. Oke. Mohon apa kebutuhan kita untuk pribadi, keluarga, dunia, akhirat. Jeritkan di sini. Monggo. Wasilahnya membaca ini. Ayo. Sing ngantuk wudu, Mas. Sing ngantuk wudu, Mas. Wudu. Ya. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihin nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Shadaqallahul azim. Tafsirin nggih, tafsirnya dulu. Wa anna maka lan sak temene dan sesungguhnya ila rabbika maka maring pangeranmu, kepada Rabb Tuhanmu. Kanya ini alamat pertama kepada Rasulullah, tetapi Rasul untuk semua umatnya sampai hari kiamat. Dan kepada Rabb Tuhanmu, wahai Muhammad dan seluruh manusia, al-muntaha maka ya, kepada Tuhanmu, menuju Rabbmu, al-muntaha ya, puncak penghabisan ya, penghabisan seluruh perkara dunia, seluruh kehidupan, puncaknya nanti kita menuju Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh akhirnya nanti puncaknya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa annahu maka dan sesungguhnya ya, huwa maka dialah Allah ya, adhaka maka yang memberikan kemampuan Anda, kalian untuk bisa adhaka, tersenyum dan tertawa, itu dari Allah. Kalian bisa tertawa, tersenyum, itu kalau kalian diberi potensi hal-hal yang menyebabkan kekuatan untuk tertawa, tersenyum dan tertawa. Wa abka maka dan sungguhnya Allah lah yang bisa, yang memberikan penyebab kalian semuanya bisa menangis. Tertawa, menangis itu sebenarnya yang menggerakkan
kemampuan tertawa dan menangis itu Allah, dari sebabnya dan sampai akibatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjemah tafsirnya adalah sahabat sange. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha ay al mu'adi yaumal qiyamati. Qala ibnu abi hatim haddatsana abi haddatsana suaid ibnu sa'id haddatsana Muslim ibnu Khalid an Abdurrahman ibnu Sabit an Amru ibnu Maimun al-Audi qala qama fina Mu'adz bin Jabal faqala ya bani Audi inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum ta'lamuna annal mu'ada ilallahi ilal jannati au ilan nar wa dzakaral Baghawi min riwayati Abi Ja'far Ar-Razi anir Rabi' ibnu Anas an Abil Aliyah an Abi ibnu Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa anna ila rabbikal muntaha qala la fikrata fir rabbi niki la fikrata fir rabbi qala al-Baghawi wa hadza mithlu ma ruwiya an Abi Hurairah marfu'an tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tukhitu bi al-fikrah wa kadza uridu wa laysa bi mahfudin bi hadzal lafzi wa inna ma alladhi fi sahihi ya'ti as-syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqulu man khalaqa rabbika fa idza balagha ahadukum dzalika fasta'iz billahi wal yantahi. Ada anu rati panjang nih penjelasannya pun. Wa bil haditsil ukhra alladzi fis sunan tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innallaha ta'ala khalaqa malakan ma baina sahmati udunihi ila atiqihi masirati salasi mi'ati sanah. Nggih. Dan ngaten Bu penjelasannya pun. Yaqulu ta'ala Allah paring dawuh Allah berfirman Allah menjelaskan makna wa anna ila rabbikal muntaha yang dimaksud wa anna monggo wa anna ila rabbikal muntaha maksudnya apa? Yaitu al mu'adi yaumal qiyamah yaitu kalian pasti dikembalikan pada hari kiamat dikembalikan kepada Allah di hari kiamat. Lantas Ibnu Hatim itu menjelaskan tadi dari ini panjang nih dari ayahnya dari Suaid bin Sa'id dari Muslim bin Khalid dari Abdurrahman bin Sabit dari Amru bin Maimun al-Audi itu menjelaskan lantas berdiri di antara mereka bersama-sama Mu'adz bin Jabal lantas itu menjelaskan mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memastikan dengan berpidato ya ilaikum ta'lamuna al-mati kamu semuanya itu kalian semuanya ta'lamuna ketahuilah kalian semuanya pahami ketahuilah annal mu'ada semuanya nanti sesungguhnya kembali kepada Allah itu menuju Allah itu pasti apakah kalian ilal jannati au ilan nar apakah kalian nanti menuju surga atau menuju neraka betul.
Yang dimaksud wa anna ila rabbikal muntaha itu semuanya itu akan kembali kepada Allah. Apakah nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, dan sekarang kita lihat al-muntaha, maka al-muntaha. Ini mujaradnya apa, Mas? Ayo, Mas. Ayo, Mas, ayo. Ngantuk, ayo, bari, wudu. Akmal. Al-muntaha ini dari intaha, ya, habis, selesai. Wazannya wazan apa, Mas? Mas Rizky. If ta'ala. Ayo masuk. Di tasrif. Ayo Arsun. If ta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fa wa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. If ta'il la tafta'il. Nah, intaha yantahi intihaan wa muntahan fahuwa muntahin wa dzaka muntahun intahi la tantahi. Jadi intaha akan habis. Bahkan nanti surga aja kita kurang, Pak. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, nanti surga aja kita nggak puas, Pak. Bu, surga aja nggak puas nanti. Habisnya kita menghadap Allah. Oke, yo baca ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Idza dakhala ahlul jannah al jannata yaqulullah tabaraka turiduna, monggo. Syai'an uridukum fayaquluna, monggo. Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar qala fayaksiful hijaba fama a'tu syai'an ahabba minan nadori ila rabbihim azza wa jalla. Sahih Muslim, ya, halaman 181 di bersani, ya. Gini, apabila nanti, Bu, nanti ya, setelah kita perjalanan akhirat lantas sudah berhasil melewati titian sirat, ketemu Rasulullah, dapat syafaat, dan akhirnya diangkat masukkan ke surga, dan semuanya menikmati surga, Ibu. Semuanya senang dengan hadiah surga, taman-taman indah, istana indah, segala perhiasan, semuanya tinggal meminta, hidup abadi senangnya, makanan, minuman apapun tinggal meminta, ada semuanya. Senangnya bukan main di sana, wis seneng. Orang mikir sholat, orang mikir ngaji, orang mikir puasa, nggak mikir apapun, tinggal senang selama-lamanya, tidak tua, tidak kecil, muda selama-lamanya, tidak sakit, ya, sehat terusnya, urip hidup selama-lamanya, senang itu nikmatnya. Indahnya bukan main dari. Lantas di sana nanti apa? Setelah masuk, apabila dah masuk ke surga, lantas nanti Allah itu yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah ada suara Allah, mendengarkan suara Allah. Wahai assalamualaikum ya ahlal jannah, ada ucapan ya, Bu, ucapan dari Allah, Bu, ada assalamualaikum dari Allah. Apa? Salamun qawlam mir rabbir. Surah apa tuh? Surah apa? Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim.
Jadi penduduk surga ada ucapan selamat dari Allah, yaitu salamu qaulam mir rabbir rahim. Selamat kalian wahai ahli surga, penduduk surga, kalian berhasil. Kalian susah di dunia tidak lama, menikmati bahagia selama-lamanya. Selamat, nikmati, nikmati, nikmati. Apa? Ayo selamat ya, selamat, selamat. Dibageke Allah, disambut Allah. Selamat, selamat. Suara itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ada suara lagi, turiduna, Allah, suara Allah. Suara dari Allah. Kita nggak bisa bayangkan ya, Masya Allah, suaranya dari Allah ya. Nggak boleh. Ya suaranya dari Allah pokoknya. Nggak kuat ya. Suaranya dari Allah. Turiduna syai'an uritukum, wahai hambaku, kalian dah di dalam surga. Ada bidadari, nikmat apapun, wah Masya Allah, kalian jadi ratu bidadari di surga, indahnya bukan main. Apakah kamu masih menginginkan sesuatu lagi? Katanya, apakah kalian masih ingin yang lainnya lagi? Bu, itu dari Allah. Turiduna syai'an uridukum. Kalau diterjemahkan, dimasukkan dalam bahasa kita, apakah kamu masih ingin yang lain lagi? Terus gimana? Fayaquluna, ya Allah, apakah kami akan diberi lagi ya Allah? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, apakah kami akan diberi lagi ya Allah? Padahal kami sudah menikmati surga dan kami sudah dibebaskan neraka. Kami sudah senang seperti ini, sudah indah nikmat seperti ini, sudah terbebas dari neraka, sudah masuk surga, sudah indahnya bukan main, nikmatnya Masya Allah. Apakah kami akan diberi lagi ya Allah? Apa betul? Bu, wes enak kau ini apa dikai meneh ngoten lho, betul. Sudah nikmatnya luar biasa, apakah mau masih diberi lagi ya Allah? Paham betul ya? Nah, dimasukkan bahasa kita seperti itu. Wah, apa-apa sudah ada, tinggal metik nikmatnya. Wah, begini kok masih ditawari. Apakah kami akan diberi lagi ya Allah? Betul ya? Padahal sudah masuk surga dan bebas neraka. Terus apa? Lantas gimana? Semuanya tuh gitu, Bu. Anda apa nih? Bisa naik kau ini ya, nikmatnya bukan main, sudah muda lagi, tidak tua lagi, senangnya bukan main. Kok masih ada tawaran itu? Semuanya penghuni surga mau menyambut tawaran itu. Lantas apa, Bu? Nah ini, qala fayaksiful hijaba, fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan naduri ila rabbihim azza wa jalla. Lantas apa? Ya Allah, ada suara, lantas dibukalah hijab, Bu. Wes. Besok akhirat tuh langitnya langit sendiri, surga langit sendiri, Bu. Buka, wes begitu. Hijab terbuka, biar gitu. Cahaya indah, Masya Allah. Semua tertuju memandang di atas, memandang Allah. Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu, Masya Allah, lupa semuanya, habisnya kepada Allah, intahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Nanti kita akan melihat wajah Allah, melihat Allah di sana, sumber kebahagiaan di atas puncaknya surga. Allahu Akbar. Itu nanti puncak intahanya akhirat. Bahkan surga aja dilupakan, hilang semuanya, indah memandang Allah yang selama ini waktu di dunia kita sembah-sembah, kita puji-puji. Di dunia kita nggak bisa melihat Allah, melihat matahari aja nggak bisa. Melihat matahari aja terhalang 70 lapisan cahaya, terhalang 70 terhalang 7. Matahari asli nggak bisa melihat, apalagi Allah. Bumi hancur semuanya, kiamat hancur, melihat Allah. Dan puncaknya itu kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Ibu.
Wah, wah, lho kok iman-iman istana nih ngoten. Iman-iman istana surga ngoten. Sayang, iman-iman istana surga, iman-iman emas berlian tinggal meminta, perhiasan iman-iman enggak. Justru nanti kita akan di saat melihat Allah nanti itu puncak kenikmatan penghabisan menuju Allah. Ini yang dimaksud wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Allah Tuhanmu al-muntaha, penghabisan seluruh kenikmatan keindahan itu menuju melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Oke, paham? Nah, terus kembali ke tafsirnya ini tadi. Oleh karena itu, sebelum sampai ke surga, waktu di dunia ini kita dibatasi. Selama kita masih di dunia ini, kita dibatasi, ngeten. Dari hadis yang sahih tadi, apa? Ngeten Bu? Qala la fikrata firrab. Bu, waktu hidup di dunia ini, kamu jangan sekali-kali berpikir memikirkan tentang zatnya Allah. Bu, jadi ora sah dadak mikir wujud zatnya Allah. Karena besok ada waktunya kamu akan di surga nanti Allah membuka hijab, semuanya penghuni surga akan melihat Allah. Kamu di dunia nggak mampu akan berpikir tentang zatnya Allah. Paham betul? Nah, tafakkaru la fikrata fir rabbi. Jangan sekali-kali kamu tergoda berpikir, ada godaan ngikuti mikir tentang wujudnya zatnya Allah. Ayo mas, penting ini akidah nih, penting ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, bertafakurlah tentang ciptaan Allah saja. Kamu nggak akan mampu selesai. Jangan sekali-kali memikirkan zat Allah. Paham betul? La tafakkaru fi rabb. Jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah di dunia ini. Enggak, orang mampu. Ya, nah terus berikutnya apa? Ini la innama alladzi fi sahih, berbagai kitab-kitab sahih, bahkan di kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, 6 sunan itu menjelaskan apa tuh? Ya'ti syaitanu ahadakum, karena kamu hati-hati, setan akan mendatangi kamu, ya. Fayaqulu man khalaqa kadza. Bu, monggo Bu. Kita kadang sing gawe gunung ki sapa ya? Allah, masih aman. Sing gawe pohon-pohon sapa? Allah, masih aman. Sing gawe lautan sapa? Allah, masih aman. Sing gawe langit, Allah, masih aman. Sing gawe matahari yang besarnya 1.300 kali bumi kalau dimasukkan, kalau matahari diturunkan itu besarnya 1.300 kali bumi, ya. Bumi dilebokke dengan matahari itu lebu gede matahari, ya. Yang bikin adalah Allah. Planet bintang-bintang yang jumlahnya berapa triliun itu Allah, masih aman, Ibu. Sing bikin apalagi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih aman, Allah masih aman. Sing bikin ars, Allah masih aman, mikir masih aman. Lajeng tafakkaru, memikir sidratil muntaha, sebuah langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, lantas ada sidratil muntaha yang dijelaskan dalam hadis itu laksana satu alam lepas yang luas, masya Allah itu, ya. Lantas memiliki ibarat pohon yang rindang, daun-daunnya itu ada sebanyak makhluk di dunia. Daunnya Sidratul Muntaha itu sebanyak makhluk di dunia itu masih aman. Tapi lantas kalau berpikir Allah, stop.
Ibu, sapa sing gawe langit? Allah. Sapa sing gawe Sidratul Muntaha? Allah. Masih aman. Gitu? Di surah Ar-Rahman kan pernah ada ya ma'saral jinni wal ins. Jin setan mikir langit nggak apa-apa, mikir planet nggak apa-apa, mikir langit 1 nggak apa-apa, langit 2 nggak apa-apa, 5, 6, 7 nggak apa-apa, mikir Sidratul Muntaha nggak apa. Ini ada mikir Allah, stop. Nah ini loh. Nah, hatta yang ulu man khalaqa rabbika. Nah, nak sampai ada bisikan tentang bertanya wujud Allah, itu tidak boleh, okay? Fa idza balagha ahadukum dzalika falyasta'idz billah. Nak wis ana bisikan tentang zatnya Allah, kamu harus cepat-cepat falyasta'idz billah, maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yantahi, hentikan. Dulu Bapak Ibu, saya waktu kecil tuh kadang melihat awan mega gitu, bentuknya gini, setan membisiki, itu yang bikin siapa? Allah aman. Tak kalau berpikir gigit Tuhan seperti itu, wah itu bahaya. Bang, itu setan itu. Harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh konkret Mas, ayo Mas. Tidak sedikit orang yang ibadah haji, Bu, waktu menghadap Ka'bah pada nangis, yang selama ini Ka'bah seakan-akan merasa itu yang disembah. Bu, bahaya itu. Itu padahal Ka'bah hanya sebagai arah saja. Yang cepat a'udzubillah itu nggak boleh. Kalau sudah berbisik tentang wujud Allah itu berbahaya. Paham betul? Jadi kita tuh memikir sing gawe langit sapa? Allah boleh. Sing gawe matahari sapa? Allah boleh. Yang bikin langit 1 Allah boleh. Langit 2 Allah boleh. Terus sapa? 3 sapa bikin? Allah boleh. Ini Allah itu seperti apa? Wah, itu sudah bisikan setan. Paham ya? Paham ya? Bu, hati-hati Bu. Seperti apa? Bahaya itu. Itu adalah hasutan setan. Betul Mas? Betul Mas? Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita sholat mau khusyuk ya, waktu sujud ya. Gaya kita kan semua wajah, batuk, hidung nempel di tanah, itu bumi. Lantas kita menghadap, membayangkan Ka'bah boleh, tek arah boleh. Lantas kita membayangkan bumi ini ditutupi matahari besar lagi, sampai mikir kita menghadap Allah. Langit 1 boleh, langit 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5, 6, 7, das, kuat kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apa betul? Apa betul? Apa betul? Bisa dipahami ini. Jadi kalau kita salat membayangkan itu boleh. Tapi tafakkaru fi dzatillah. Kamu memikir ciptaan Allah aja, nakkan Allah sudah dilarang. Ya, karena nanti ada al-muntaha, ada penghabisan, waktu habis, semuanya penghuni surga akan melihat Allah sendiri. Dan Allah itu apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak seperti apapun di dunia ini. Sabar, nanti di surga ada waktunya. Kalian akan dibuka hijab, akan melihat Allah sendiri. Paham gak ya? Paham kan? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Paham Bu? Paham? Jadi kalau ada godaan Allah seperti apa, itu setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yantahi, hentikan, stop. Kalian itu wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabb Tuhanmu semuanya akan habis, semua penghabisannya semuanya apa? Menuju Allah. Bahkan surga aja nanti
Apa Bu? Kita lupakan, hilang semuanya ketika melihat Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham gak nih? Oh, jangankan Allah, Nabi aja nggak boleh Nabi nggak boleh difoto kok. Kanjeng Nabi nggak boleh Rasulullah nggak boleh difoto. Nggak ada foto Rasulullah, nggak boleh. Para Nabi nggak boleh foto. Jadi kenapa kok Islam itu Tuhannya tidak difoto, nggak digambarkan? Perlahanan gambar ini. Gambar, mikir aja setan, apalagi menggambar. Kenapa gitu? Betul nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Sabar Bu, sabar. Sabar. Di surga nanti dibuka, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuka hijab, dibuka sendiri, Masya Allah. Nah itu semuanya, Allah Akbar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham ya? Yang kedua, wa annahu maka huwa adhaka wa abka. Nah, dan rasanya saiki lha kowe kok arep melihat Allah, agek mikir kowe iso nangis iso guyu lho, kamu bisa tertawa bisa tersenyum tuh, itu kalau nggak dikasih dari rahmat Allah nggak bisa. Ibu, terkadang kita sekarang tapi menangis sekarang, menangis tanpa sebab nggak bisa. Tertawa tanpa sebab nggak bisa. Kita nggak bisa. Bisa tertawa, bisa menangis saja nanti kalau udah dapat yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Mana tafsirnya nih sebentar. Niki. Wa annahu wa adhaka wa abka ay khalaqa fi yadi ad-dukha, khalaqa fi ibadihi ad-duhka wal bukaa wa sababihima wa huma mukhtalifani. Allah menciptakan tertawa dan menangis serta sebab-sebab dan akibatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya Bu. Dan Bu, manusia kalau pas nangis tentu ada sebab ya. Ada kematian, menangis, sakit, menangis, apa menangis, ya. Pas tertawa ada sebab mengapa tertawa. Nah ini contohnya hadis sahih ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummu Salamah An Ummu Salamata ahbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Fatimata amal fathi fanajaha fabakat summa haddatsaha fadhahikat qalat falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha an bakaiha wa dhahikiha qalat ahbaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yamutu fabakaitu summa akhbaroni sayyidatu nisa'i ahlil jannati illa Maryama ibnata Imrana fadhakihtu. Kata Bu, Ummu Salamah karo Kanjeng Nabi itu menceritakan pernah satu saat melihat Kanjeng Nabi memanggil putri ragil. Nate pernah terjadi Kanjeng Nabi nimbali memanggil putri ragilnya. Siapa namanya? Fatimah. Putri Rasulullah sama Mas. Rasul punya anak perempuan semuanya. Anak yang laki-laki meninggal di usia kecil. Ibrahim, Qasim kecil. Tinggal 4 putri Rasul. Pertama siapa? Yang barep. Zainab, Ruqayyah,
Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, sing terakhir siapa tadi? Fatimah. Itu pernah putri ragilnya ditimbali. Rasul nimbali. Lantas Rasul fanajaha, najwa, berbisik. Rasul membisiki telinganya siapa? Telinganya siapa? Fatimah, bisik. Itu. Ummu Salamah tahu, tapi nggak mendengar apa bisikan Rasul. Rasul membisiki putrinya. Tuh. Kemudian Rasul menceritakan kepada Fatimah juga, berbisiki lajeng. Kemudian mengatakan, tapi yang mendengar hanya Fatimah. Itu. Lantas Ummu Salamah tahu, kok bisik Fatimah, anak bungsu pernah dipanggil dibisiki Rasul ya. Itu. Kemudian setelah itu fadhohikat, lantas Fatimah itu tertawa, berdibisiki tertawa, senyum tertawa. Kemudian dibisiki lagi. Terus setelah selesai Fatimah wadhohikiha, menangis, wadhohikiha, menangis. Bu, bisa paham ya? Rasul kanjeng Nabi manggil putri ragilnya Fatimah, dibisiki. Bar dibisiki agak lama, Fatimah tertawa. Bisiki lagi, bar dibisiki lagi, Fatimah menangis. Lantas Ummu Salamah garwa kanjeng Nabi, falamma tufiyan Rasul, setelah kanjeng Nabi wafat, selang berapa waktu lama, lantas Ummu Salamah istrinya itu tanya kepada Fatimah, "Induk, Fatimah, Rino, aku tak takon, bisik kae bapak yaitu Rasulullah tahu bisiki kowe, terus bisiki kamu, terus kamu kok tertawa, berarti terus membisiki kamu lagi, terus kamu kok menangis, piye nang apa? Ada apa itu?" Ngoten nggih. Ibu, ada apa itu? Terus jawab, qalat, Fatimah jawab, akhbarani Rasulullah annahu yamutu fabakaitu. Rasul bapak kula membisiki saya bahwa umurnya Rasul akan segera mati, akan segera wafat. Fatimah tak kandhani aku wis diparingi tondo saka Allah kabar yen aku wis bakal kapundhut, bahwa aku sudah akan wafat. Lantas Fatimah menangis. Menangis. Rasul Bu mau mati dikabari nggih. Ana awake dhewe, Ibu, kita dikabari mboten? Agak seneng-seneng, agak joget-joget, banyak pelawak-pelawak itu cabut mati banyak Bu. Bu, Rasul dikabari, kita nggak dikabari, nangis. Ummu Salamah ikut menangis. Jadi kau ngerti, kamu udah tahu? Iya, udah tahu. Sehingga Fatimah nangis. Ummu Salamah ikut nangis. Setelah Ummu Salamah menangis, air matanya hilang, lantas. Kemudian kamu kok setelah itu kamu dibisiki terus kamu tertawa. Itu kenapa? Ini. Oh iya. Kalau kalian menghapus air mata tadi, akhbaroni sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bapak kaulah Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa aku besok di surga akan menjadi sayyidatu nisa'in, ratunya wanita-wanita di surga. Ibu, kue tak kabari, aku mah mati nduk, nangis. Yang kedua, kue sok di surga jadi sayyidatu nisa'i al jannah, kue jadi ratu, rajanya
wanita surga. Oke, illa Maryam, di samping Maryam. Siapa Maryam tuh? Maryam ibunya Nabi Isa. Terus tadi itu fadhaqih itu. Itulah aku tertawa. Betul. Dikabari kowe dadi tertawa. Ratunya di surga, Bu. Kita ibu-ibu teng surga, ratunya wanita surga itu di samping Maryam, yang di teman kita menyebut Nabi Isa sebagai itu ya, ibunya itu Maryam, itu besok ratunya surga wanita ditambah Fatimah ini. Maka dia tertawa. Masya Allah. Dikabari Rasul akan mati, dia menangis. Maka yang kedua, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah sumber Allah yang bisa menyebabkan kamu tertawa dan menyebabkan kamu Ibu. Masya Allah. Oke Pak. Tapi orang lagi kesusahan, bayar nyetel lawak, orang kesusahan keluarganya mati, distal ke lawak, bisa nggak tertawa? Nggak bisa. Mau sedang susah. Gitu. Pas gembira, susah yang. Nah, yang bisa membawa hati gembira dan kemampuan tertawa loh. Ini tertawa yang nggak dibuat-buat loh Pak. Kan ada yang tertawa yang dibuat-buat, nangis yang dibuat-buat. Tertawa nak bukan dibuat-buat tuh nikmat loh Pak. Nah pas pancen tertawa itu nikmat loh. Itu energi yang positif, bisa menyegarkan tubuh loh Pak. Oke. Nangis kalau nggak dibuat-buat yang asli itu juga nikmat loh Pak. Pak. Coba Pak. Dan menangis, waktu nangis diungkapkan sepuas-puasnya kepada Allah, itu nikmat loh Pak. Pak. Nangis padahal diungkapkan sepuas-puasnya, itu nikmat loh. Paham? Itu yang dimaksud wa annahu huwa adhaka wa abka. Oke? Tertawa dan menangis. Kata nikurir ya. Dikatakan mungkin ya, suka dan susah, susah dan suka, suka dan duka, duka dan suka, itu silih berganti. Oke. Siapa orang di dunia ini yang belum pernah mengalami duka, dan siapa orang di dunia ini yang belum pernah mengalami suka? Tapi Pak, siapa? Pasti setiap orang pernah mengalami suka dan duka. Ingat loh, suka dan duka itu dari Allah. Lah saat suka jangan lupa diri, itu nikmat dari Allah. Saat duka ya jangan putus asa, itu ujian dari Allah. Paham nggih? Bapak Ibu, itu dulu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari tadabbur ayat ini dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.